Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mata kuliah konsep sistem informasi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sistem informasi yang ada beberapa komponen ya, yang harusnya masih ingat ya, mulai dari input, proses, ada store, penyimpanan, dan sampai ada feedback. Ada sistem informasi manual, ada sistem informasi berbasis komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus ya, atau kajian analisa sistem informasi. Jadi setelah kemarin saya sampaikan beberapa komponen, ada beberapa contoh, ini kita masuk dalam studi kasus. Kajian analisa sistem informasi. Pokok bahasan pada pertemuan pagi ini, yang pertama ada proses bisnis institusi. Proses bisnis institusi, yang kedua ada identifikasi struktur sistem, yang ketiga ada identifikasi data dan informasi. Jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana menggambarkan proses bisnis, mengidentifikasi struktur, dan mengidentifikasi data dan informasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami alur proses bisnis pada suatu organisasi secara umum. Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur sistem, subsistem, dan komponennya. Mahasiswa mampu mendefinisikan data yang digunakan sebagai masukan ke dalam sistem. Mahasiswa mampu mendefinisikan informasi yang dihasilkan sebagai keluaran dari sistem. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendeskripsikan umpan balik dari sistem. Nah, ini contohnya sistem pengelolaan administrasi akademik mahasiswa. Jadi ini contoh yang dipakai ini kebetulan semuanya sudah menjadi mahasiswa ya, jadi bisa membayangkan untuk proses yang ada di dalamnya. Proses administrasi akademik mahasiswa di lingkungan Universitas XYZ meliputi tahapan berikut. Jadi ini di universitas secara umum meliputi tahapan sebagai berikut. Pertama, registrasi keuangan. Jadi mulai dari registrasi keuangan, konsultasi akademik, registrasi akademik, atau input KRS. Berikutnya validasi KRS, divalidasi oleh dosen wali. Berikutnya proses perkuliahan reguler. Berikutnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan yang terakhir penetapan hasil atau laporan kartu hasil studi atau KHS. Rangkaian proses ini melibatkan sejumlah entitas yang meliputi siswa, dosen wali, bagian keuangan, bagian akademik, bagian tata usaha. Itu sebenarnya masih kurang ya, kalau di situ dosen wali, ada lagi dosen pengajar yang nanti akan melakukan perkuliahan itu, yang menginputkan nilai dan sebagainya, itu dosen pengajar, bukan dosen wali saja ya. Berikutnya, siklus dari proses ini berulang 2 kali dalam setahun, 2 semester per tahun, dan mahasiswa dibatasi masa studinya hingga 7 tahun atau maksimal 14 semester.
Aktivitas di tiap-tiap semester secara berurutan adalah sebagai berikut. Jadi yang tadi dijelaskan itu adalah contoh di universitas secara umum. Jadi pertama di perguruan tinggi manapun, di universitas manapun pasti ada namanya pertama registrasi keuangan. Berikutnya registrasi konsultasi akademik, misalnya dengan dosen wali ya. Setelah ada komunikasi, misalkan kebetulan semester 1 ini kan masih paket ya. Nanti semester 3 Anda akan memilih mata kuliah yang bisa dipilih. Oh, saya mau mata kuliah ini, mau mata kuliah ini, atau diarahkan ke mata kuliah ini, itu nanti akan diarahkan oleh dosen walinya. Kalau IP-nya sekian, maka maksimal sekian, dan sebagainya itu akan diarahkan oleh dosen wali. Setelah itu baru input KRS atau registrasi KRS. Setelah registrasi akan dicek oleh dosen wali, setelah itu divalidasi atau disetujui lah istilahnya. Baru setelah itu baru bisa mengikuti perkuliahan, karena nanti setelah diregistrasi atau divalidasi, maka nama kita, nama mahasiswa akan masuk dalam kelas-kelas yang sudah ditentukan. Masuk kelas, nanti muncul presensinya, kehadiran, nanti bisa aktif atau masuk dalam di Kulino, di Siadin, sesuai dengan kelas yang ditentukan. Setelah itu nanti ada perkuliahan, ada ujian tengah semester dan akhir semester, dan terakhir ada penetapan hasil atau mencetak kartu hasil studi atau KHS. Kalau dalam istilah di pendidikan menengah atau atas atau SMA ini mungkin seperti rapot gitu ya. Nah, itu beberapa yang terlibat, meliputi mahasiswa, dosen wali, keuangan, bagian akademik, tata usaha, terus tadi mungkin dosen pengajar yang menginputkan nilai perkuliahan, nilai ujian akhir dan tengah semester. Nah, itu terus berulang-ulang sampai 7 tahun atau 14 semester. Nah, itu artinya itu sudah bisa dilakukan atau dimasukkan dalam kelompok sistem informasi. Karena apa? Komponennya sudah lengkap. Ada input, ada proses, ada output, ada storage menyimpan, dan ada juga yang terakhir ada feedback. Feedbacknya berupa laporan KHS-nya itu. Nah, itu ya. Jadi aktivitas semester ini secara berurutan adalah sebagai berikut. Mahasiswa melakukan pembayaran SPP atau registrasi keuangan. Kemudian memilih mata kuliah yang akan diikuti setelah berkonsultasi dengan dosen wali atau registrasi akademik. Yang pertama, yang kedua, perkuliahan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi 7 kali tatap muka dalam kelas. Jadi nanti 7 tatap muka, setelah itu ada ujian di akhir sesi pertama, dan ada 7 sesi kedua, nanti ada ujian akhir semester. Berdasarkan performa mahasiswa, dosen memberikan penilaian untuk tiap mata kuliah. Saya kembalikan lagi dulu. Berdasarkan performa mahasiswa, dosen memberikan penilaian untuk tiap mata kuliah yang diampu. Selanjutnya, sistem akan memprosesnya dan menghasilkan laporan nilai dalam bentuk KHS dan transkrip nilai. Yang keempat, hasil yang didapat dari poin nomor 3 jadi acuan dalam menentukan semester berikutnya. Jadi dari IPK yang muncul nanti itu akan menjadi bisa mengambil berapa SKS untuk semester berikutnya. Nah, ini contoh dari akademik. Ini ya, ini kalau gambaran secara alurnya. Batasan sistem dengan sistem lainnya. Jadi ini awal semester pembayaran di bank, konfirmasi pembayaran, validasi pembayaran,
aktivasi KRS online, input KRS, cetak KRS, terus divalidasi KRS oleh dosen wali, terus perkuliahan, penilaian, cetak mahasiswa, sampai semester berakhir. Ini alurnya secara keseluruhan. Apa yang bisa kita gambarkan atau bisa kita pahami dari penjelasan tadi ini? Yang pertama, kalau kita membangun atau membuat sistem informasi, berarti kita harus pertama paham alurnya seperti ini. Nah ini ya, ini adalah deskripsi sistem yang ada di administrasi akademik. Nah ini kenapa sebelum kita membangun, kalau kita ingin membangun sistem atau membuat sistem informasi, itu hal yang wajib kita ketahui pertama, hal yang harus kita pahami pertama kali, itu adalah memahami sistem yang ada di dalamnya atau alurnya itu seperti apa. Kalau misalkan ini untuk akademik ya, misalkan untuk perusahaan dagang, perusahaan dagang. Jadi nanti bisa dideskripsikan ya dalam perusahaan dagang. Pertama, misalkan proses pembelian atau barang masuk. Barang masuk nanti diinput di bagian pembelian. Ketika setelah diinput, nanti barang akan dikirim ke bagian gudang. Gudang nanti akan dikelompok-kelompokkan. Setelah itu barang dikirim ke bagian penjualan atau dikirim ke display misalkan. Di display, setelah itu di display baru bisa terjual. Terjual, melakukan penjualan, dilayani oleh kasir. Terus setelah itu, setelah penjualan, maka akan mengeluarkan nota, misalkan nota penjualan. Nota penjualan nanti ketika nota penjualan nanti mendapatkan uang, nanti ada laporan penjualan. Ketika sudah terjual, nanti stoknya akan otomatis berkurang. Stok berkurang, terus keuangan akan bertambah atau uangnya bertambah. Nah, itu proses yang ada di dagang. Nah, itu kita harus paham. Yang entitas yang terlibat atau bagian yang terlibat, mulai dari supplier atau yang mengirim barang, supplier, bagian gudang, bagian pembelian, kasir, terus customer. Customer itu orang yang beli. Itu bisa dijelaskan. Itu ya. Terus siklus itu berulang-ulang atau prosesnya berulang-ulang ketika jadi pembelian, penjualan dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu harus paham. Terus kalau digambarkan seperti ini, alurnya ya sama. Nanti barang datang, misalkan kalau ini kan awal semester ya, nanti barang datang, terus nanti masuk di pembelian, masuk di bagian gudang, masuk di display penjualan, ditaruh di rak-rak itu ya misalkan, terus proses penjualan, nanti barang diserahkan ke customer, sampai nanti laporan keuangan penjualan. Itu contoh dari sistem yang lain. Nah, ini batasan sistem dengan sistem lainnya. Suatu sistem itu pasti memiliki batasan-batasannya. Jadi misalkan tadi ya sistem informasi akademik itu tidak perlu membahas atau tidak perlu membuat tentang sistem sarpras, sarana prasarana, sistem pendukung lainnya, admisi, keuangan, itu harus jelas batasannya. Yang dibangun dari sistem informasi akademik itu sampai sejauh mana? Kalau kita lihat itu tidak ada sistem pendaftaran mahasiswa. Nah, jadi ketika masuk yang namanya sistem akademik itu
itu sudah dianggap mahasiswa sudah ada di dalam sistem. Nah, proses nanti pendaftarannya atau PMB-nya, pendaftaran mahasiswa baru, itu di bagian tersendiri, di bagian sistem admisi. Masalah bayarnya nanti di mana? Di bagian sistem keuangan. Terus nanti dosennya, stafnya di mana pengaturannya? Itu di sistem kepegawaian. Terus nanti datanya mahasiswa itu masuk di mana? Di dalam PD Dikti. Nah, nanti ada pelaporan PD Dikti. Nah, itu sudah bagian-bagian lain yang harus kita beri batasan. Jangan sampai kita membahas atau kita membuat sistem informasi akademik itu meluas sampai banyak hal. Nah, itu harus dibatasi. Kalaupun harus meluas, itu dalam perjanjian itu harus dijelaskan. Jadi saya biasanya kalau dalam kebetulan beberapa perusahaan pernah bekerja sama dengan saya ya untuk mengembangkan aplikasi. Jadi proses awal itu saya cantumkan detail atau proses ini ya, termasuk yang awal tadi itu saya cantumkan detail dalam perjanjian. Jadi nanti kalau Anda mengembangkan, membuat project, itu harus detail programnya itu seperti apa, sampai di mana. Jadi seperti misalkan ini ya, sistem informasi akademik, dia fokus di akademik itu. Kita tidak membahas kepegawaian, tidak membahas pelaporan Dikti, Sarpras, itu di luar dari akademik. Nanti kalau misalkan kita dibuatkan atau minta untuk dibuatkan ya ada perjanjian tersendiri. Seperti itu ya. Jadi itu fungsinya apa? Biar kita untuk menentukan harga dari sebuah proyek itu lebih jelas. Tidak menyebar kemana-mana, tidak nanti dirugikan salah satu pihak karena melebarnya sistem yang dikerjakan. Itu sangat penting sekali. Itu kalau saya termasuk dalam item perjanjian. Jadi perjanjian yang akan saya kerjakan itu adalah bentuknya seperti ini, menunya ini, penjualan, pembelian. Kalau akademik yaitu misalnya tadi KRS, terus misalkan apa namanya input KRS, UTS, UAS, terus sampai menampilkan KHS, itu harus jelas. Nah ini ya, ini contoh data-data yang dibutuhkan dari mahasiswa apa datanya, profil mahasiswa, nama, alamat, dan sebagainya. Berikutnya juga rencana mata kuliah yang diambil. Ini juga termasuk dari data yang mahasiswa. Data keuangan apa? Nilai tagihan, bukti transaksi pembayaran, dan sebagainya. Kalau dari akademik apa? Daftar mata kuliah, kurikulum, itu masuk dalam data yang diperlukan dari bagian akademik. Kalau dari TU apa? Daftar ruang, dosen, jadwal kelas, dan sebagainya. Itu masing-masing memiliki bagian-bagian sendiri. Kalau di perusahaan dagang apa yang dibutuhkan? Dari supplier apa yang misalkan nama, alamat, dan lain-lain, atau data supplier misalkan. Kalau bagian pembelian apa? Misalkan nilai pembelian, daftar hutang, daftar pembayaran hutang. Kalau dari bagian penjualan apa? Misalkan data penjualan dan sebagainya. Itu akan menggambarkan data-data apa yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian. Ini contoh ya, data induk mahasiswa sampai ke orang tua juga. Ini ya contoh data mata kuliah, ada data ruang yang diperlukan oleh TU. Nah, hal-hal semacam ini dalam nanti Anda membangun sistem informasi itu diperlukan ya. Diperlukan itu artinya
data-data seperti ini itu harus Anda kumpulkan. Jadi nanti data ini, misalkan data induk mahasiswa ini ya, itu nanti ini contoh formnya ya. Nanti tugas kita sebagai pembuat sistem atau pengembang sistem itu harus bisa menerjemahkan ini ke dalam form di sistem kita atau di aplikasi kita. Nanti di bagian database itu akan bisa menerjemahkan ke dalam susunan database. Oh, berarti kalau ada data mahasiswa atau tabel mahasiswa, nanti fit-fitnya seperti ini, ada nomor induk, program studi, fakultas, nomor pendaftaran, macam-macam sampai pekerjaan orang tua. Kalau dosen apa yang diperlukan? Ada NPP, jenis pegawai, ada home base-nya, ada status, macam-macam sampai pekerjaan suami atau istri, ada email dan sebagainya. Nanti akan diterjemahkan ke dalam database yang kita buat dan nanti sampai di aplikasi yang kita buat. Sama juga ini ya, ini mata kuliah yang di apa namanya, yang ada itu akan nanti diterjemahkan ke dalam form dan database yang dibuat. Berikutnya adalah mengidentifikasi proses atau di sini menggambarkan ya. Ini ada misalkan pertama ada proses penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran calon mahasiswa, informasi penerimaan mahasiswa, ini di proses pendaftaran mahasiswa baru. Setelah itu apa? Setelah pendaftaran mahasiswa daftar, nanti lulus. Simbol seperti ini itu kalau di proses bisnis itu biasa disebut dengan gateway atau pilihan ya istilahnya. Kalau dia lulus maka dia akan lanjut proses berikutnya. Tapi kalau gagal dia pendaftaran atau selesai. Jadi kalau seleksi gagal maka dia bisa langsung selesai atau kembali mendaftar. Jika dia lulus maka dia ini akan registrasi mahasiswa baru, registrasi melakukan pembayaran ini ya. Nanti ada orientasi mahasiswa baru yang kalau di tempat kita itu ada Dinus Insight itu ya. Terus nanti di biro akademik akan membagi kelas, mendistribusikan jadwal, terus macam-macam ya, pembagian fasilitas mahasiswa dan lain-lain. Setelah itu, setelah orientasi mahasiswa baru, nanti akan langsung dilanjutkan dengan perkuliahan. Proses perkuliahan. Jadi ini proses perkuliahan semester 1 sampai 8. Nanti ini ada ujian, kalau dia lulus maka dia perkuliahan berikutnya atau naik ke semester berikutnya. Kalau tidak lulus maka dia ujian ulang atau semester pendek. Nah, ini ya, ini juga nanti setelah ujian ada presensi dan ada hasil akhirnya. Nanti jika semester lebih dari 6 atau semester akhir ini ya, nanti ada proses KP atau TA, sorry. Nah ini ada KP atau TA atau off studi atau selesai ya, atau cuti ya istilahnya. Setelah itu ke KP, TA, terus ada biro akademik, bagian biro akademik untuk pendaftaran KKN atau kerja praktek atau TA. Nanti ada ujian TA dan sebagainya.
sampai yang terakhir nanti lulus atau selesai masa kuliah. Ya, ini adalah gambaran dari apa aja proses yang terlibat atau apa saja proses yang ada, terus siapa saja yang terlibat. Contohnya ini pendaftaran. Siapa yang terlibat? Panitia pendaftaran mahasiswa baru dan mahasiswa. Jadi pada proses awal ini tidak memerlukan atau belum memerlukan biro akademik. Belum memerlukan biro akademik. Karena apa? Karena semua ditangani oleh PMP. Terus bagian di sini, lah ini biro akademik. Biro akademik itu menangani masalah registrasi mahasiswa, orientasi mahasiswa, perkuliahan, itu juga masuk biro akademik. Sampai nanti ada ujian UTS dan UAS, juga ada ujian ulang atau semester pendek. Itu yang menangani biro akademik. Dari sini bisa dijelaskan atau digambarkan ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Masih cukup jelas ya? Iya. Kalau cukup jelas, berikutnya kita lanjut. Nah, ini contoh dari KRS-nya. KRS, terus berikutnya ada KHS. Nah, dari sini kita bisa membuat gambaran ya, atau kalau dalam apa ya, dari sini bisa dilihat, oh kalau bentuknya KRS seperti ini berarti kita memerlukan ada form ini misalnya. Nanti formnya ada terkoneksi dengan tabel misalkan KRS detail dan KRS master misalkan. Yang menyimpan apa? NIM, nama, terus nama tidak perlu disimpan ya. NIM, terus semester, tahun ajaran. Kalau nama, program studi, fakultas nanti akan terkoneksi dengan database mahasiswa, dosen wali, terus nanti KRS detailnya apa, termasuk NIM, terus masuk kode mata kuliah dan seterusnya. Itu dari sini bisa kita terjemahkan ke dalam nanti bentuk form di aplikasi dan bentuk database-nya. Sampai tadi ini ya KHS juga sama, oh berarti nanti laporannya bentuknya seperti ini. Ini yang contoh daftar nilai, juga ada pernyataan kesanggupan mengajar. Jadi kenapa ini disampaikan dalam mata kuliah ini? Jadi nanti ketika tadi sudah saya sampaikan ya, ketika Anda mengembangkan sistem atau membuat sistem, nanti data-data seperti inilah yang harusnya Anda dapatkan. Biasanya dalam perusahaan, kalau pengalaman saya menjadi dosen pembimbing atau apa ya, itu mahasiswa biasanya mengalami kesulitan atau menyampaikan bahwa mereka tidak boleh mengambil data dalam perusahaan. Mungkin yang praktik atau tugas akhir atau kerja praktek di tempat atau perusahaan swasta gitu ya, itu memang bagi perusahaan memang tidak boleh menyebarluaskan data perusahaan ya. Nah seperti ini kan sebenarnya juga tidak boleh diminta kalau
memang tidak yang memiliki atau tidak yang berhak ya. Tapi kita sebagai pembuat sistem itu yang kita minta adalah formatnya. Mungkin daftar nilai ini ya, atau mungkin dari sini. KRS itu seperti apa bentuknya? Nah, itu yang kita minta. Kalau isi di dalamnya itu tidak begitu, meskipun kosong pun tidak masalah. Jadi kita memerlukan formatnya ini, nanti kita akan terjemahkan dalam bentuk form ataupun ke database-nya. Nah itu makanya kita perlu mengetahui bentuk-bentuk baik form, laporan yang kita perlukan. Masuk nih ya daftar nilai pernyataan sanggupan mengajar dan sebagainya. Nanti ada laporan, grafik, dan ini ya yang banyak hal tentang laporan yang diinginkan. Tapi ini seperti grafik dan macam-macam ini, itu sekali lagi itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau perusahaan memerlukan, ya kita sebagai pembuat aplikasi, sebagai pembuat sistem informasi, itu ya kita harus menyediakan bentuk format grafik. Namun kalau tidak diminta ya mungkin tidak perlu ya, karena memang itu tidak diinginkan oleh pemilik perusahaan. Nah ini contoh latihan kasus. Analisalah sistem pemesanan tiket transportasi pada penyedia reservasi tiket, misalkan Traveloka. Nah, itu sistemnya gimana kalau Traveloka? Atau aplikasi yang lain ya misalkan. Jadi sistemnya kalau Traveloka itu kan gini, atau tiket.com ataupun yang lain. Atau misalkan Shopee, Tokopedia itu sistemnya seperti ini kalau digambarkan atau dideskripsikan ya. Yang pertama dalam Traveloka ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, itu yang pertama adalah login dulu. Login bagi yang belum punya user dan password, maka dia harus daftar. Kalau dia sudah punya, login menggunakan usernya. Kalau sudah login, baru nanti dia akan masuk ke dalam proses pemilihan, misalnya pemilihan, baik pemilihan atau pemesanan. Ada nanti di situ ada banyak pilihan, misalkan tiket kemana, tiket ke Jakarta misalkan. Pilihannya ada pesawat, ada kereta api, ada kalau bis kurang tahu ya di Traveloka ada apa enggak ya. Yang jelas kereta api sama pesawat itu ada. Saya juga beberapa kali menggunakan Traveloka ini ya. Berikutnya setelah pesan nanti masuk ke dalam kalau di toko online e-commerce itu, kalau di Shopee gitu ya, masuk dalam keranjang. Nanti keranjang, setelah masuk keranjang ada check out. Kalau di Traveloka setelah masuk di dalam dipilih, setelah itu masuk ke dalam pembayaran. Pembayaran itu milih metode pembayaran, bisa menggunakan transfer, bisa menggunakan virtual account, bisa menggunakan kartu kredit misalkan, atau cicilan itu ya, itu juga bisa. Ada namanya pay letter, di beberapa aplikasi menggunakan istilah pay letter untuk yang cicilan. Nah itulah nanti itu yang harus Anda tulis, Anda deskripsikan. Beberapa yang terlibat, apa yang terlibat? Yang terlibat dalam contohnya Traveloka ya, yang terlibat adalah yang pertama customer
nanti yang akan memilih. Berikutnya adalah apa ya istilahnya, termasuk seperti kalau di kereta itu KAI-nya ya, itu juga terlibat. KAI, terus maskapai penerbangan, itu juga ikut terlibat. Kenapa? Kita memerlukan data traveloka.com itu dia bisa terkoneksi dengan database-nya KAI, Kereta Api Indonesia. Dia bisa terkoneksi. Fungsinya apa? Pertama untuk jadwal keberangkatan dan sebagainya. Dia bisa terkoneksi. Terus juga terkoneksi dengan KAI untuk menentukan ketersediaan tempat duduk, itu juga diperlukan. Terus termasuk dengan maskapai penerbangan, dia bisa terkoneksi dengan berbagai maskapai penerbangan untuk mendapatkan harga, informasi harga, jadwal penerbangan, ketersediaan tempat duduk dan sebagainya, itu harus bisa terkoneksi. Itu ya. Itu contoh kasus Traveloka. Nanti bagaimana kalau misalkan Gojek atau Grab, Tokopedia dan sebagainya, itu silakan nanti dipelajari sendiri. Ini untuk tugas Anda ya. Berikutnya, setelah itu deskripsikan bagaimana sistem tersebut digunakan oleh pelanggan dan dengan menggambarkan alur prosesnya. Jadi setelah dideskripsikan, setelah dijelaskan seperti yang awal tadi ya, proses ini melibatkan apa-apa dan sebagainya, setelah itu digambarkan alurnya seperti yang awal tadi, dari bagian ini ke bagian ini ke bagian ini, terakhir masuk bagian ini. Kalau dalam Traveloka dan lain-lain itu feedbacknya apa? Misalkan data kepuasan customer, dengan baik terhadap misalkan jasa yang kita gunakan, misalkan memberikan nilai kepada maskapai penerbangannya, ataupun memberikan feedback atau nilai pada pelayanan Travelokanya, itu juga perlu digambarkan prosesnya. Identifikasilah sistem eksternal atau sub eksternal yang mungkin terlibat dalam sistem tersebut. Jadi sistem eksternalnya mungkin kalau dalam Traveloka ini sistem dalam KAI-nya. Jadi itu urusannya KAI ya, proses dia dan sebagainya. Tapi kita hanya memerlukan data yang sudah jadi, data ketersediaan pesawat, ketersediaan kursi, terus nanti ketersediaan harganya dan sebagainya, itu sudah langsung bisa masuk, tidak perlu kita membahas atau melebar terlalu dalam sistem di KAI-nya. Identifikasilah data, informasi, dan pengetahuan yang mungkin digunakan atau dapat dari sistem tersebut. Jadi dari yang tadi sistem digambarkan itu, kita bisa mengetahui datanya itu alurnya seperti apa. Informasi, pengetahuan yang mungkin digunakan. Nah itu ya, itu nanti silahkan mulai untuk dicoba dikerjakan. Bentuknya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Silahkan nanti melakukan analisa, melakukan studi kasus untuk beberapa atau untuk usaha, baik itu bisnis ataupun apa, baik berupa jasa atau apapun di sekitar Anda. Traveloka, tiket.com boleh, nanti silahkan, misalkan saya mau Tokopedia, mau Shopee dan sebagainya, silahkan nanti dikerjakan. Kira-kira bisa dipahami teman-teman mahasiswa?
Mungkin apa yang perlu ditanyakan, silakan. Jadi menurut saya proses yang tadi saya sampaikan itu sangat sangat penting sekali ya. Pentingnya gini, karena kalau kita mengembangkan sistem itu tidak mungkin langsung masuk ke bagian programming atau database, manajemen database itu tidak mungkin. Ya dari proses awal yang tadi itu. Karena kita tidak mungkin membuat sistem, membangun sistem kalau kita tidak tahu alurnya. Kalau kita tidak tahu prosesnya di dalam itu seperti apa. Nah, dalam perkuliahan yang saya rasa dimanapun atau prodi manapun, itu tidak ada mata kuliah yang secara detail membahas tentang proses suatu bisnis. Itu tidak akan pernah ada ya. Jadi tidak ada mata kuliah yang mungkin khusus membahas tentang bisnis atau proses bisnis perdagangan itu tidak ada. Mungkin ada tapi tidak banyak ya. Artinya apa? Kemampuan kita untuk mendeskripsikan, mengkomunikasikan, melakukan proses wawancara, mungkin bertanya dan sebagainya, itu yang harus kita tumbuhkan. Biar kita bisa mendapatkan alur sistem secara benar, prosesnya seperti apa benar, nanti program yang kita bangun akan sesuai dengan sistem di situ. Kalau proses analisanya atau proses deskripsinya sudah salah, pasti ke belakangnya programnya juga akan, atau sistem informasinya juga tidak akan bisa sesuai. Bisa dipahami ya? Karena nanti di tugas akhir atau mungkin semester berikutnya pasti ada tugas ataupun Anda harus membuat atau membangun sistem informasi. Itu pasti akan Anda lakukan. Nah, prosesnya seperti apa ya? Tadi Anda pertama harus bisa mendeskripsikan dengan jelas. Sistem itu diawali dari mana, apa aja yang terlibat, prosesnya itu seperti apa, alurnya seperti apa. Nanti setelah itu, nanti Anda akan bisa masuk ke dalam mulai dari pembuatan database-nya, pembuatan aplikasinya, form-formnya, menyesuaikan dengan hasil deskripsi sistem yang ada. Kalau deskripsi sistem itu sudah tidak sesuai, maka programnya ya kemungkinan besar tidak akan sesuai. Jadi mendeskripsikan sistem itu ibarat kita mendesain sebuah rumah. Jadi kalau desainnya rumahnya tidak pas, ya nanti hasilnya ya tidak akan bisa pas. Silakan kalau ada ditanyakan. Ini sudah pada mandi semua ya? Ada yang belum mandi? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Mungkin yang tidak menjawab belum mandi mungkin ya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya? Ada yang sudah pernah ke kampus? Sudah, Pak. Ada. Sudah, Pak. Ada ya? Ada. Kalau ada yang sudah pernah ke Kediri, mungkin bermain atau apa?
Belum. Belum ya? Belum, Pak. Nah, nanti bisa ya yang cowok-cowok nanti dijadwalkan untuk touring lah misalkan. Nah, Oke Pak, oke. touring nanti Kediri Semarang, di Kediri tidak perlu tinggal di hotel ya, tinggal di kampus nanti disiapkan penginapan lah, nanti di musola kampus kan besar. Bisa lah nanti diagendakan ya, Oke, Pak. diagendakan untuk touring. Iya, Pak. Kemarin itu pernah ya, sebelum ya pas awal-awal dulu itu pernah direncanakan Pak Pulung itu mau yang menjabat sebagai wakil rektor 4 ya, wakil rektor yang paling muda itu kemarin berencana untuk mengadakan touring sepeda motor dari Semarang ke Kediri, tapi karena pandemi ini belum berakhir akhirnya sampai sekarang belum terwujud. Jadi mungkin suatu saat ada acara touring nanti. Kediri Semarang itu kalau Anda lewat tol ya, kalau naik mobil tentunya. Kalau lewat tol itu sekitar 4 jam. Bahkan pernah saya 3,5 jam itu pernah ya, dari Semarang. Dari kampus Kediri ke kampus Semarang itu cukup 3,5 jam. Itu saya ya, yang mungkin sudah agak tua, tapi kalau Anda yang masih muda ini bisa lebih cepat nanti. Yang masih muda-muda ini bisa lebih cepat. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Kalau cukup, ya silakan Mas. Untuk identifikasi data ini, informasi dan pengetahuan itu seperti apa bentuknya, Pak? Jadi ini identifikasi data itu seperti ini. Jadi contohnya tadi ya, misalkan gini, saya nanti akan membuat beberapa contoh ya. Contohnya gini, data kalau kita membuat sistem untuk akademik, berarti data apa yang diperlukan? Data dan informasi apa yang diperlukan. Kalau kita kembali ke pertemuan awal ya, kalau data berarti data mentah, misalkan seperti data mahasiswa, nama, alamat, sampai ada orang tua tadi ya, itu termasuk data. Termasuk kalau mungkin data dosen, NIM, dosen bukan NIM ya, NIM atau NPP, terus NIDN, status dosen, nama dosen, alamat, email dan sebagainya, itu data, proses identifikasi data. Kalau informasi apa? Informasi itu termasuk di dalamnya itu ada laporan KHS. Nah itu perlu kita kumpulkan dalam proses identifikasi data dan informasi. Jadi proses KRS ya, KRS, terus laporan IPK, transkrip nilai itu sudah berupa informasi, bukan data lagi. Karena kalau namanya KHS ya, KHS, hasil studi itu kan gabungan dari beberapa proses dalamnya, proses KRS digabungkan dengan penilaian, UTS, UAS, itu menghasilkan informasi KHS. Kalau pengetahuan itu termasuk bagaimana cara membuat atau menghitung KHS, itu perlu tahu atau perlu pemahaman. Oh, caranya membuat KHS itu misalkan dari data KRS diisi dengan nilai UTS, nilai UAS, nanti ada lagi kolom misalkan tugas, presensi, nah itu menjadikan nilai akhir. Itu disebut dengan pengetahuan.
penjelasan itu disebut dengan pengetahuan. Jadi kita tidak cukup dapat atau mendapatkan contoh KHS, tapi tidak tahu cara membuatnya itu masih kurang. Jadi perlu diperjelas. Contohnya ini ya, contohnya nah ini KHS ini, kartu hasil studi. Ini kok bisa misalkan IPS ini dari mana nilainya? Kok bisa ini 3,94 ya? Itu ngitungnya gimana? Itu harus tahu. Itu yang disebut dengan pengetahuan. Oh ternyata total dari SKS, jumlah SKS, terus atau total nilai ya, nilai akhirnya atau nilai akhir itu dibagi dengan jumlah SKS sehingga memunculkan IPS. Nah itu harus diperjelas detail ini, diperjelas. Nilai atau SKS 422 ini dari mana? Itu dari input KRS sebelum masa kuliah. Oh, data ini kok bisa otomatis infrastruktur teknologi informasi mata kuliah ini, data mining dan sebagainya ini dari mana? Dari input KRS. Terus data KRS ini dari mana kok bisa dapat mata kuliah ini? Dari misalkan inputan kurikulum. Nah itu kita harus paham. Itu ya, itu contoh dari sistem akademik. Nanti kalau sistem dagang ada lagi, beda lagi nanti. Sistem dagang itu data apa yang terlibat? Misalkan data supplier, nama, alamat, dan macam-macam. Terus data barang, kode barang, barcode, ada harga beli, harga jual, satuan, terus apalagi ya? Terus termasuk suppliernya apa dan macam-macam. Terus nanti ada data penjualan yang dimasukkan apa? Oh kalau penjualan itu menyimpan data nama customer, tanggal transaksi, kasirnya siapa, barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, ada diskon atau tidak. Itu termasuk data penjualan atau identifikasi data. Informasinya apa? Mungkin berupa laporan penjualan. Laporan penjualan itu apa isinya? Ada barang yang terjual, jumlah, sama nilai totalnya. Nanti itu biasanya diurutkan dari jumlah yang terbesar, jadi ada ranking penjualan, misalkan seperti itu. Pengetahuan gimana? Ada angka yang secara otomatis di situ dapatkan dari mana? Misalkan profit margin atau margin keuntungan. Itu setiap barang ada 5%, 7%, 10%, itu ngitungnya dari mana? Oh dari selisih harga jual dikurangi harga beli, dibagi harga beli, nah itu menjadi nilai atau disebut dengan profit margin. Nah itu pengetahuan seperti itu yang harus difahami. Kalau yang saya lihat di materi ini tadi, materi yang saya dari depan ini, itu pengetahuannya belum begitu disampaikan. Hanya sebatas informasi dan data. Pengetahuannya misalkan ini tadi ini ya, IPS ini dari mana? Nilainya ngitungnya itu sebenarnya harus dijabarkan. Karena mahasiswa manapun, mahasiswa prodi apapun, itu kalau masuk dalam perusahaan, dia baru lulus ya, fresh graduate, baru lulus, ada project untuk mengembangkan sistem informasi ke perusahaan. Maka dia bisa dikatakan kalau perusahaannya perusahaan yang misalkan perusahaan asing atau apa ya, yang tidak begitu umum, misalkan
Kalau di Kediri itu ada pabrik rokok gudang garam. Kalau orang masuk ke dalam situ, lah itu sistemnya kan banyak yang asing, banyak sistem yang orang memahami. Nah, proses identifikasi ini proses awal yang sangat penting dan berpengaruh ke dalam proses pembangunan sistem. Itu. Mungkin ada yang lain, silakan. Sudah cukup jelas ya, Mas ya? Saya kebetulan punya pengalaman yang kurang enak ya dari proses seperti ini ya. Jadi mungkin ketika saya masuk di perusahaan itu saya mengira atau saya merasa itu ya perusahaan sama aja. Tidak saya buat detail, tidak saya rinci seperti proses awal tadi. Langsung saya misalkan menentukan, pernah kejadian ya, saya menentukan proyeknya seperti ini, sistem informasinya seperti ini, harga atau nilai proyeknya seperti ini. Itu tidak saya detailkan. Setelah saya mulai mengerjakan, ternyata sistemnya merembet kemana-mana. Harus ada ini, harus ada, misalkan dagang itu harus ada absensi karyawan, harus ada penggajian, harus ada sistem sales, ada macam-macam, ada misalkan ada apa namanya bonus sales, ada target, macam-macam. Itu salah satu kesalahan dari proses awal yang tidak didetailkan. Nah, dari pengalaman itu, setelah itu setiap ada proyek baru yang saya kerjakan itu selalu saya rinci menu-menunya ini yang dikerjakan. Kalau di luar menu ini harus ada perjanjian baru untuk proses pengerjaan. Itu harus jelas, tidak boleh mengambang, nanti Anda akan mengalami banyak permasalahan. Seperti itu. Silakan yang lain, monggo. Kalau tidak ada, silakan untuk latihan mendeskripsikan sistem atau mendeskripsikan awal dari ini ya, seperti yang tadi dijelaskan di depan. Silahkan dimulai dari proses menganalisa, mendeskripsikan sistem tersebut digunakan, alurnya seperti apa, mengidentifikasi bagian-bagian yang ada, terus bentuk data dan informasi pengetahuan itu seperti apa yang ada dalam sistem itu. Tidak harus lengkap sempurna ya, yang penting buat dulu aja, buat dulu semampunya Anda, cukup dituliskan di Microsoft Word gitu, tidak perlu alat atau tools. Sebenarnya nanti di semester berikutnya akan ada alat atau tools untuk menggambarkan proses dari sistem informasi nanti di semester berikutnya. Yang penting proses awal ini silahkan nanti mendeskripsikan seperti tadi ya, mendeskripsikan mulai dari sistem yang ada, prosesnya gimana, alurnya gimana, sampai data informasi yang diperlukan itu diperjelas atau digambarkan atau dituliskan biar orang yang membaca itu tahu, oh sistemnya seperti ini. Nanti diserahkan ke bagian programming, bagian database, bisa tahu, oh nanti kita memerlukan berapa tabel, memerlukan berapa form, itu nanti akan bisa terbentuk. Bisa difahami ya?
Pak, ini tugasnya individu ya Pak, apa kelompok? Menurut saya individu saja. Individu saja, nanti sebisanya mendeskripsikan. Ini satu halaman cukup ya, satu halaman atau sebisanya lah. Proses atau bisnisnya itu bebas. Traveloka boleh, boleh, misalkan Anda suka belanja online di Shopee boleh, di bebas lah. Kalau mungkin Anda, saya mungkin kesulitan kalau online, saya mau yang misalkan di sekolah SMA Anda dulu boleh, di sekolah SD Anda juga boleh, bebas lah. Jadi tidak harus, perusahaannya bebas. Iya, makasih Pak. Ya. Bisa difahami ya? Waktu 1 minggu cukup ya? Iya Pak, cukup. Cukup ya? Ya. Nanti akan saya buat penugasan di Kulino. Nanti silakan mulai dikerjakan. Nanti dikumpulkan bebas ya. Mau PDF boleh, mau MS Word tipenya doc juga boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup ya? Iya Pak, cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti silakan kalau mungkin ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di grup WA atau langsung ke nomor saya ya, bisa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sekian. Selamat siang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.